Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu bagaimana memilih puisi kepahlawanan dan kemerdekaan untuk lomba baca puisi. Biasanya setiap tahun kita akan mengadakan lomba yang khusus, misalnya untuk hari kemerdekaan dan juga hari pahlawan. Itu biasa digunakan sebagai event untuk membuat lomba baca puisi. Nah, kita akan bahas apa saja materinya yang cocok untuk lomba tersebut ya. Selamat bertemu dengan saya, Eriandi Budiman. Kita di YouTube ini sekarang ya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya, karena itu gratis. Oke, dan silahkan Anda beri komentar yang membangun supaya channel ini bisa berkembang dengan baik. Nah, puisi kemerdekaan atau tentang kemerdekaan, juga puisi kepahlawanan, itu biasanya akan kita luncurkan atau kita gunakan pada tanggal 17 Agustus maupun pada tanggal 10 November. Dua event ini, dua hal yang menyangkut perayaan kemerdekaan dan peringatan 10 November Hari Pahlawan, itu dapat diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Kalau puisi kalau dalam kemerdekaan Indonesia kita biasanya mengadakan pawai atau lomba-lomba. Nah, salah satunya bisa juga menggunakan lomba membaca puisi, termasuk peringatan Hari Pahlawan pada 10 November. Kira-kira apa yang cocok untuk lomba tersebut ya? Baiklah. Banyak puisi tentang kepahlawanan telah ditulis oleh sastrawan terkemuka Indonesia. Misalnya Asrul Sani, Khairil Anwar, Mustafa Bisri, Wesrendra, Kunto Wijoyo, dan sebagainya. Bahkan ada juga beberapa orang yang secara khusus menulis puisi kepahlawanan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk disebarkan ke media sosial. Nah, dalam perkembangannya tentu kita juga mengenal puisi pendek. Misalnya ada beberapa yang ditulis oleh Kunto Wijoyo seperti yang terbaca di sini. Namun dalam lomba, puisi pendek ini jarang digunakan. Karena dalam lomba baca puisi umumnya menggunakan puisi-puisi yang cukup panjang. Beberapa di antara puisi itu misalnya ada karya Wesrendra ya, Doa Surdan Sebelum Berperang. Teksnya bisa Anda baca di sini atau bisa Anda cari di buku-buku karya Wesrendra atau di beberapa web maupun situs yang lain. Nah, ini beberapa lanjutannya ya yang bisa Anda lihat bagaimana penyair ini mengungkapkan nilai-nilai tentang kepahlawanan dan kemerdekaan yang ada dalam puisinya. Nah, puisi-puisi itu ada yang tulis Wesrendra tadi ya, yang sejak kecil dia banyak menulis puisi, juga menulis cerpen dan juga drama. Ada juga Pak Toto Sudarto Bahtiar yang kelahiran Cirebon tahun 29. Dia merupakan penyair seangkatan Wesrendra ya. Puisi-puisi itu yang cukup populer, misalnya Gadis Peminta-Minta, Ibu Kota Senja, dan Pahlawan Tak Dikenal seperti yang telah dibahas di atas.
ada juga karya Khairil Anwar yang merupakan pujangga angkatan 45 yang menjadi pelopor puisi modern Indonesia. Misalnya puisi Diponegoro yang ada di teks ini. Bahkan HB Yasin pernah membuat sebuah buku khusus mengenai Khairil Anwar ya, sebagai pelopor angkatan 45. Beliau juga banyak membuat puisi-puisi yang sangat bagus yang menunjukkan semangat kemerdekaan atau semangat kepahlawanan di negeri ini. Nah, ada beberapa puisi yang dapat Anda gunakan ketika akan menjadi panitia lomba baca puisi ya. Misalnya di sekolah sebagai guru bahasa, Anda bisa memilih beberapa puisi yang layak untuk lomba kemerdekaan maupun Hari Pahlawan. Itu dapat Anda dapatkan di buku-buku, di perpustakaan, ataupun dicari di internet ya mengenai beberapa puisi yang bisa dijadikan pegangan. Ini ada beberapa yang biasanya sering saya cantumkan dalam lomba baca puisi, terutama ketika menjadi panitia misalnya. Tugas kita adalah memilih puisi-puisi tersebut. Nah, pertimbangannya tentu saja banyak ya, diantaranya popularitas sastrawan itu sendiri, kemudian kualitas dari karya itu sendiri, dan tentu saja temanya memang berhubungan dengan kemerdekaan dan Hari Pahlawan. Ini ada beberapa puisi yang bisa direkomendasikan, diantaranya Asrul Sani, lagu dari Pasukan Terakhir, Khairil Anwar, Diponegoro, kemudian juga Karawang Bekasi, ada juga karya W.S. Rendra, Doa Sordadu Sebelum Berperang, Gugur, dan kemudian lagu Seorang Gerilya. Ada juga karya Toto Sudarto Bahtiar, Pahlawan Tak Dikenal, kemudian Mustafa Bisri, Putra-Putra Ibu Pertiwi, dan Surabaya. Nah, ada juga dari penyair kontemporer Sutarji Karding Bahri ya, Tanah Air Mata. Itu sajaknya sangat bagus dan bisa cocok untuk kita jadikan bahan dalam lomba baca puisi tentang kemerdekaan dan Hari Pahlawan. Puisi-puisi ini biasanya memang banyak sekali dipilih oleh panitia di berbagai lomba, baik festival lomba seni siswa nasional ataupun di lomba-lomba di kampus, di kota-kota, di komunitas, di taman bacaan masyarakat, dan sebagainya. Nah, apabila Anda juga misalnya bertugas di Karang Taruna kemudian mau mengadakan lomba baca puisi, puisi-puisi yang direkomendasikan ini bisa jadi bahan. Ini juga ada karya Taufik Ismail ya, Sebuah Jaket Berlumur Darah. Kemudian juga ada karya Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini. Ada juga karya Sapardi Djoko Damono, Hari Kemerdekaan, Situr Sitomorang, Jakarta 17 Agustus Dini Hari. Kemudian Remi Silado, Pahlawan yang Sok Pahlawan, Wiji Tukul, Bunga dan Tembok, serta Kunto Wijoyo, Museum Perjuangan. Tentu saja masih banyak puisi-puisi yang cocok untuk dibacakan saat lomba baca puisi menyangkut Hari Kemerdekaan dan Hari Pahlawan. Namun kalau memang dicari secara langsung di mesin pencarian Google, kadang-kadang kita menemukan bahan-bahannya itu bukan dari karya-karya penyair yang sudah punya nama atau sudah dicatat sebagai bagian dari sejarah sastra Indonesia. Sebaiknya memang untuk lomba itu dipakai atau digunakan puisi-puisi yang sudah teruji secara kualitas dan sudah menjadi kebiasaan atau menjadi
banyak sekali dijadikan rujukan dalam pembacaan puisi, karena ini juga menyangkut para peserta yang pasti diantaranya sudah mengenal puisi-puisi yang dimaksudkan di sini. Demikian saudara-saudara, puisi-puisi yang bisa dijadikan bahan dalam membuat sebuah event khusus mengenai lomba baca puisi mengenai Hari Kemerdekaan dan Hari Pahlawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.